Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Pada saat menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada para pengikutnya tentang cara untuk melestarikan kelompok sosial yang telah dibangun ini. Petunjuknya berisi penentuan agar umat muslim terus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditinggalkan. Namun pada kenyataannya yang harus dipertimbangkan adalah wujud sumber ajaran yang sekarang bukan lagi dalam bentuk norma, melainkan sudah dalam bentuk praktek kehidupan sosial, yaitu masyarakat Islam yang Madinah setelah Rasulullah SAW wafat. Persoalan yang pokok yang justru menjadi permasalahan adalah pelestarian dan bentuk masyarakat Madinah itu sendiri, dan kualitas pencapaian tujuan risalah yang telah dicapai. Awal mula dari konflik ini adalah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama dan dilanjutkan dengan terbunuhnya Umar dan Utsman, terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, serta terbunuhnya Ali. Konflik-konflik tersebut memicu munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam. Aliran Khawarij. Khawarij adalah suatu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan lapangan di sana karena tidak mau menerima al-Biksa dalam pertempuran Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Khawarij berasal dari kata khoroja yang artinya keluar, dan yang dimaksud di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya al-Biksa oleh Ali. Ajaran Khawarij sendiri bermula dari masalah pandangan mereka tentang kufur. Tokoh-tokoh Khawarij adalah Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hawsaro al-Asadi, Quraib bin Marwah, Nafi' bin al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Doktrin-doktrin dalam Khawarij. Khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga harus dibunuh, dan seseorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Al-Quran adalah makhluk, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya adalah pihak, puak, golongan, kelompok, atau pengikut sahabat atau penolong. Mereka adalah orang-orang yang setia pada Ali yang menganggap bahwa kekhalifahan Ali berdasarkan nas Al-Quran dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik yang disampaikan secara jelas maupun samar. Menurut mereka, seharusnya tampuk kepemimpinan diduduki oleh Ali dan keturunannya dan tidak boleh lepas dari mereka. Tokoh-tokoh Syiah adalah Jalaluddin Rahmat, Haidar Bagir, Haddad Alwi, Nasar bin Muzahim, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari. Doktrin-doktrin Syiah. Kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat melalui lembaga. Kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup, bahkan mereka meyakini kekuasaan imam mereka ketika goib dan baru pada akhir zaman kembali kepada mereka. Kepala negara atau imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Kepala negara atau imam memegang otoritas sangat tinggi. Aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabaroh yang berarti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu, atau secara harfiah dari lafaz al-jabar yang berarti paksaan. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Tokoh-tokoh Jabariyah adalah Al-Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Ad-Diror, dan Husain bin Muhammad Al-Najjar. Doktrin-doktrin Jabariyah. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, kalam Tuhan adalah makhluk, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, dan surga neraka tidak kekal. Aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan, kemampuan, dan memiliki kekuatan. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau pada Tuhan. Tokoh-tokoh Qadariyah adalah Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi. Doktrin-doktrin Qadariyah. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri,
Dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Paham ini tidak percaya jika takdir milik Allah. Aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata itizalah dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah. Kemunculan aliran Mu'tazilah ini untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran. Tokoh-tokoh Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf, An-Nazam, dan Al-Jubai. Doktrin-doktrin Mu'tazilah. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya dan akal yang menentukan perlu tidaknya dibentuk negara. Aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran di dalam Islam. Nama lain dari aliran ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut aliran Asy'ariyah, Allah mempunyai beberapa sifat dan sifat-sifat itu bukan zatnya dan bukan pula selain zatnya namun ada pada zatnya. Tokoh-tokoh Asy'ariyah adalah Al-Baqilani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Doktrin-doktrin Asy'ariyah, Tuhan dan sifatnya, kebebasan dalam berkehendak, dan akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu. Tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Asy'ariyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Tokoh-tokoh Maturidiyah adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi dan Abu al-Yusuf Muhammad al-Bazdawi. Doktrin-doktrin Maturidiyah. Orang mukmin melakukan dosa besar tetap mukmin. Janji dan ancaman Tuhan tidak boleh tidak mesti berlaku kelak.